Shalom, kekasih hatinya Tuhan. It's nice to meet you again this morning devotional reading pada hari Kamis 23 Desember 2021. Saya akan bagi renungan dari hari ini yang berjudul Knowing as God Follower. Dikenal sebagai pengikut Yesus, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 11. Knowing as God Follower. Kisah 11 ayat 19 sampai 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata juga pada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat 21, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengurus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. The Gathering adalah sebuah gereja interdenominasi dan internasional di Thailand Utara. Pada hari Minggu baru-baru ini, orang-orang percaya dari Korea, Ghana, Pakistan, Tiongkok, Bangladesh, Amerika Serikat, Filipina, dan negara lain berkumpul dalam sebuah ruang konferensi hotel yang sederhana. Mereka menyanyikan pujian In Christ Alone dan I'm a Child of God dengan lirik-lirik yang sangat menyentuh dalam kondisi tersebut. Tidak ada yang dapat menyatukan orang-orang seperti yang dilakukan Yesus. Dia bahkan sudah melakukannya sejak masa silam. Pada abad pertama, kota Antiokhia memiliki 18 kelompok etnis yang tinggal di bagian kota mereka masing-masing. Ketika orang percaya pertama kali datang ke Antiokhia, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Namun itu bukan rencana Allah atas gerejanya. Tak lama kemudian datang orang percaya dari bangsa lain yang mulai berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani, bukan Yahudi, dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Penduduk kota itu memperhatikan bahwa Yesus menghapuskan permusuhan yang telah berlangsung berabad-abad antara orang Yahudi dan Yunani, dan mereka menyebut gereja multi etnis itu sebagai Kristen atau Kristus-Kristus kecil. Mungkin sulit bagi kita melintasi batas etnis, sosial, dan ekonomi untuk merangkul mereka yang berbeda dari kita. Namun kesulitan inilah kesempatan kita. Jika tidak sulit, tentu kita tidak membutuhkan Yesus untuk melakukannya, dan bisa jadi tidak ada yang mengenali kita sebagai pengikutnya. Justru karena sulitlah dalam memberitakan Injil itu, kita membutuhkan pribadinya Yesus. Ditulis oleh Mike Whitmer. Di sini ada wawasan, teman-teman. Murid-murid yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 11 bukanlah orang Yahudi. Mereka lah yang disebut orang Kristen, orang Yunani sekuler. Kemungkinan istilah itu dipakai sebagai ejekan dengan menyamakan iman mereka sebagai salah satu program partai politik, seperti Partai Agustus atau Pembela Kaisar Nero, atau Partai Pompeius, yaitu Pembela Pompeius Jenderal Roma. Namun nama baru itu juga mengandung risiko. Orang percaya mula-mula mendapat perlindungan untuk bebas beribadah di bawah hukum Romawi, karena para penguasanya percaya bahwa mereka hanyalah sebuah sekte Yudaisme. Namun setelah orang-orang bukan Yahudi bergabung, dunia sekuler menganggap orang-orang percaya itu berbeda, sehingga keamanan umat pun terancam. Orang Yahudi dilindungi tetapi orang Kristen tidak, seperti yang dialami Paulus dan para rasul di kemudian hari. Istilah Kristen memang menyatukan mereka, tetapi juga menjadikan mereka sasaran penganiayaan. Ditulis oleh J. Ostoich. Di sini ada pertanyaan, mengapa rasanya sulit menjangkau mereka yang berbeda dari kita? Karena kita takut ditolak yang pertama. We are afraid to have a penolakan gitu. Kita takut malu, kita takut harga diri kita jatuh. Saya tag video udah setahun lewat. Banyak yang unfollow saya, banyak yang ngeblok saya, banyak yang nge-mute kan story saya, dan lain sebagainya. Itu tantangan yang saya rasakan, karena
firman Tuhan ini banyak tantangannya untuk disampaikan teman-teman. Yang kedua, apa yang telah Yesus sediakan untuk menolong kamu melakukannya. Puji Tuhan, sampai dengan detik ini saya masih bisa take video. Tuhan memberikan saya kekuatan, semangat baru. Dan saya merasakan ketika saya take video, saya mendapatkan energi baru. Karena saya membagikan kepada teman-teman sekalian, saya mendapatkan kekuatan baru yang saya dapatkan juga daripada Tuhan, teman-teman. So my friends, hope all of you still blessed that listen this word gitu. Marilah kita bersama-sama untuk mempedulikan sama kita. Jangan takut memberitakan firman melalui apa yang kita bisa gitu. Mungkin kalian bisa forward this video kepada teman-teman kalian, kepada grup-grup WA kalian. You can do that gitu. Lakukan itu. Karena Tuhan Yesus melihat setiap usaha kita. Even saat ini Lion from Judah masih nonton, masih 2-3 orang, but I'm grateful to God gitu. Saya pernah buat video big box yang ditonton 3.000 orang. Saya pernah buat video usu, mengenai usu, 10.000 orang yang nonton. Saya pernah buat video TikTok 15.000 yang nonton. But what I get, that's all only to my name gitu. Hanya untuk nama saya pikir gitu. Tapi I do this only to God. Even this is small, but I know God see this job. Aku berdoa buat teman-teman sekalian, Tuhan Yesus kiranya mereka tahu aku seorang Kristen oleh karena kasih-Mu terpancar lewat hidupku. Meskipun berat Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Justru ketika berat itulah kuasa-Mu menjadi nyata dalam hidup kami Tuhan. Karena kami mengandalkan-Mu dalam hidup ini Tuhan. Tuhan, sekalipun mustahil, sekalipun tidak mungkin, tapi kami percaya bersama Tuhan Yesus kami bisa menjalani hari. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. God bless you.